Baik, selamat malam semuanya. Di video saya kali ini saya melenceng dari topik yang biasa saya bawakan karena pada malam hari ini saya menonton sebuah video di beranda saya yang mana pemilik video ini dia menyinggung masalah seksual yang dilakukan oleh para imam-imam Katolik, dalam hal ini pastor dan suster-suster. Yang dimaksud ini adalah pastor dan suster ini adalah imam-imam dan biarawati Katolik ya. Pastor dan suster ini adalah imam dan biarawati Katolik. Di dalam videonya dia mengatakan bahwa pastor-pastor atau imam-imam yang melakukan hubungan seksual seakan-akan dilindungi oleh gereja dan pemimpin tertinggi dalam suatu wilayah atau dalam satu paroki. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa kalau Anda mau membuat suatu pernyataan, Anda harus bedakan antara individu dan organisasi. Kalau Anda mengatakan pastor-pastor, berarti ini Anda sudah menyinggung sebuah organisasi. Sedangkan tidak semua pastor melakukan hal seperti itu. Kalau Anda punya bukti, Anda silakan sebutkan siapa-siapa yang nama-nama pastor yang mereka pernah lakukan atau nama-nama suster yang mereka melakukan hubungan seksual. Jangan Anda bawa nama pastor atau suster secara umum, karena yang melakukan itu adalah individu. Dan setahu saya di Katolik, ajaran Katolik, di hierarki Katolik itu sangat dilarang untuk para imam, khusus pastor, frater, suster, diakon, untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan banyak kejadian kok, banyak kejadian yang para imam-imam Katolik, dalam hal ini pastor, frater, suster, mereka melakukan hal seperti itu. Kadang dijemput diam-diam dan dicopot dari jabatannya. Jadi kalau Anda mau berargumen, Anda mau buka-bukaan, jangan bawa semua pastor, karena ini ada sudah membawa satu organisasi, menghancurkan nama baik dari organisasi ini. Dan saya mau mengimbau kepada pastor, frater, suster, bagi siapa yang menonton, telah melihat video ini, kalau Anda merasa bahwa nama baik Anda sedang dipertaruhkan, silakan cari pembuat video itu dan wanita yang berbicara dalam video itu untuk kalian minta pertanggungjawaban. Kalau tidak, ini akan dianggap bahwa suatu tradisi, suatu pembiaran dalam status kalian, dalam suatu organisasi, dalam organisasi kalian, khususnya para pastor, frater, dan suster-suster. Dan saudara, mari saya mengajak kalian, kita sama-sama menyaksikan video yang saya maksudkan. Halo semuanya, apa kabar kalian? Pada kesempatan ini di channel Perempuan Timur, saya ingin membahas tentang bagaimana suara perempuan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam. Desas-desus kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam sudah saya dengar sejak saya berada di bangku SMA. Bahkan sampai sekarang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam atau pastor terkesan ditutup-tutupi oleh uskup, gereja, bahkan otoritas tertinggi yang seolah-olah melindungi pelaku pelecehan. Bagaimana dengan para korban? Di sini saya ingin lebih menekankan pada korban perempuan. Kebanyakan para perempuan itu memilih diam, memilih bungkam, memilih untuk tidak bersuara, sebab dengan mereka bercerita,
Mereka menganggap bahwa mereka akan membongkar aib keluarganya sendiri, mereka akan merusak nama baik gereja. Jadi lebih baik mereka merahasiakan cerita tersebut, menyembunyikan pengalaman tersebut. Jadi berdasarkan laporan dari biarawati Mary McDonald, dia bilang di Afrika itu pelecehan-pelecehan terhadap biarawati oleh pastor itu sangat umum terjadi. Bahkan ada beberapa biarawati yang sampai hamil, kemudian mereka itu dipaksa untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Mengerikan sekali ya kalau kita bayangkan orang yang aborsi itu kan bisa sampai meninggal tuh. Baru-baru ini kita juga dikejutkan oleh kasus pelecehan dilakukan oleh pengurus gereja terhadap anak-anak di bawah umur di Depok, Jawa Barat, dan juga di NTT. Itu ada seorang sastrawan yang memprotes mengapa gereja itu sangat lamban sekali mengurusi pastor-pastor bermasalah itu. Kekerasan terhadap perempuan itu adalah manifestasi penyalahgunaan kekuasaan. Para imam atau pastor itu sangat kami yakini mereka adalah pelayan gereja yang baik-baik, anak-anak Tuhan, dan mereka itu adalah tulang punggung gereja. Mereka sangat kita yakini mempunyai kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Tapi mengapa mereka masih saja melakukan pelecehan? Apalagi mereka itu sebelum menjadi pastor, mereka sudah mendeklarasikan kaul kemurnian, di mana mereka tidak boleh aktif secara seksual, tidak boleh melakukan pelecehan. Kasus-kasus pelecehan yang diungkap oleh beberapa orang dengan pastor atau imam menunjukkan bahwa gereja tidak kebal terhadap diskriminasi dan kekerasan. Dan seolah-olah di sini seperti kata Luther, dia bilang gereja itu persekutuan orang-orang berdosa yang diselamatkan. Mengapa? Karena pada kenyataannya gereja itu yang seharusnya melindungi korban, menegakkan keadilan bagi korban, justru melindungi pelaku pelecehan. Pelaku pelecehan diselamatkan dengan cara memutasinya dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan korban disuruh tutup mulut, disuruh hidup berdamai, disuruh beradaptasi dengan kekerasan demi menjaga kekudusan gereja. Malu didengar orang, begitu katanya. Sedangkan gereja tetap membiarkan pelaku-pelaku kejahatan itu tetap tinggal di dalam.